Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waalaikum Mutu Insan Apel Surabaya. Selamat datang di podcast Inspirasi Mutu, Lembaga Penyiaran Mutu Insan Apel Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Natasha Nursina. Kali ini kita akan membahas terkait kurikulum OBE, yaitu Outcome Based Education. Tapi saya nggak sendirian, saya bakalan ditemenin oleh Korpus Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, Ibu Holilah SAG MSI yang sebentar lagi akan menjadi doktor. Amin. Amin. Oke, baik Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Natasha. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat nggih Bu. Kalau kita bicara terkait kurikulum OBE, kemarin kan kita udah melakukan kegiatan ya Bu di Malang, ada pleno pengesahan kurikulum OBE. Nah, sebenarnya kegiatan pleno pengesahan kurikulum OBE itu apa ya Bu ya? Oke, kasih ya Mbak Nat. Jadi pleno kurikulum OBE itu adalah hasil akhir ya kegiatan resmi UINSA. Di situ dilakukan penandatanganan ya yang dimulai dari GKM validasi kurikulum setelah disusun oleh prodi, divalidasi oleh GKM, kemudian oleh LPM, kemudian juga divalidasi senat baru, kemudian ditetapkan oleh rektor. Nah, forumnya sangat besar Mbak, karena di situ melibatkan seluruh pimpinan mulai dari rektor, wakil rektor, kemudian di situ ada dekan, ketua lembaga, sampai pada sekprodi. Total pesertanya itu ada 276 kalau nggak salah Mbak. Jadi forum resmi ini memang yang ditunggu gitu ya. Yang ditunggu karena mengesahkan kurikulum OBE Winsa tahun 2025. Oh gitu, berarti Nah, banyak ya Bu pesertanya, banyak. makanya sampai ke Malang ya Bu ya? Iya, 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 iya. Nah, kalau misalnya kita kan sudah melakukan nih pleno, nah mungkin ada Mm-mm. beberapa tahapan yang sudah kita lakukan, nah Mm-mm. selama 1 tahun itu tadi, Iya, boleh dijelaskan Bu mungkin tahapannya sampai kita bisa untuk melakukan, pleno ya. pleno itu Oke, tadi? oke. Iya, iya Mbak Nat. Itu eh, kurikulum UINSA ada 77 kurikulum ya Mbak yang kemarin ditandatangani ini. Ini adalah yang pertama tuh ya. Keberhasilan penyusunan kurikulum secara serentak di UINSA ini gitu ya. Ini kita memiliki kalau di Nodin Rektor di awal itu ya, review dan redesign itu ada 17 tahapan yang di apa namanya? Di kick off oleh rektor itu tanggal 17 Januari 2025. Namun realnya gitu ya setelah kita lakukan itu enggak 17 Mbak, Lebih lebih dari lebih 17 ya? ada 25 gitu ya. Jadi tahapan tadi bertambah menjadi 25 dimulai dari pertama fakultas atau PPS ini mengirimkan nama-nama master trainer gitu ya. Karena kurikulum ini disusun secara kolaboratif Mbak. Mulai dari pimpinan paling atas yaitu ada keterlibatan rektor, wakil rektor, LPM, dekan, wadek satu, kemudian eh, sampai pada dosen gitu ya. Mmm, Jadi ada prodi, ada dosen. Nah, kolaboratif semua unsur inilah yang akhirnya membuat kurikulum UINSA 77 prodi ini bisa selesai dalam waktu bersamaan yang kemudian ditandatangani di eh, Malang itu. Ya. iya iya iya. Nah, tadi kan Ibu bilang ya ada beberapa kegiatan kan di pleno tadi. Nah, tujuan kegiatan pleno ini tuh kan ada validasi, kemudian persetujuan senat, penetapan kurikulum dengan SK rektor. Nah, mana bagian yang paling krusial Bu di itu tadi gitu? Semuanya penting tuh Mmm, Mbak, krusial semua itu ya. semuanya ya? Iya, jadi karena gini, setiap tahapan ini memiliki sumbangsi keberhasilan pada tahap berikutnya, gitu ya. Contoh kayak tadi di awal penyusunan pengiriman nama-nama master trainer ya, kemudian dilanjutkan pada tahapan berikutnya, kemudian menyusun kurikulum, benchmarking menyusun kurikulum sampai kemudian terakhir itu ada namanya checkpoint CBC ya, cek kurikulum blueprint checkpoint Mbak ya. Di Ya, situ itu dilakukan finalisasi akhir oleh GKM. Jadi sebelum kurikulum ditandatangani
oleh seluruh tadi ya pimpinan itu, mulai dari GKM, LPM, kemudian Senat sampai Pak Rektor ini sebelumnya sudah divalidasi oleh GKM. Jadi ada beberapa kriteria ya yang di situ yang ditetapkan oleh korpus kurikulum itu ya. Iya, Sampai Bu. kemudian dicek untuk memastikan konsistensi, dan kualitas, kurikulum yang disusun oleh prodi ini betul-betul, Mhm. terukur, Mbak, Nah, tuh. terus Bu, bagian dokumen mana yang seringkali itu bagus di atas kertas, tapi sulit untuk dibuktikan begitu? Nah, iya ini, kurikulum kan Iya sudah jadi iya, tuh, sudah jadi. sudah dipastikan prosesnya, sudah, memastikan kualitasnya bagus Mhm, gitu ya. betul. Nah, kemudian tahap berikutnya kan implementasi itu, Mbak. Mhm. Nah, tahap pelaksanaan. Implementasi ini salah satunya di situ ada pengukuran CPL. Mmm, Nah, kurikulum dokumen satu, kemudian, ada dokumen 2 itu RPS, sudah jadi semua sudah tuh, jadi. sudah bagus semuanya. Nah, tapi ketika RPS yang sudah dibuat dengan bagus ini, kurikulum bagus, RPS bagus, tapi dalam pelaksanaannya jika RPS ini tidak diimplementasikan dengan benar, misalkan contoh ya salah satunya pengukuran CPL. Di situ pengukuran CPL-nya ini misalkan ya, sudah ada tuh di RPS tuh ya, di halaman pertama itu. Tapi ketika dalam pelaksanaannya pengukuran CPL yang sudah ditentukan CPL berapa, bobotnya sekian, tidak dilaksanakan dengan benar-benar. Mhm. Nah, ini hanya bagus di kertas, tapi dalam prakteknya masih kurang optimal. Nah, ini tentunya tugas kita bersama, Mbak, gitu ya, Iya untuk iya. memastikan bahwa, kurikulum yang kita susun sudah oke, sudah bagus, tapi dalam pelaksanaan juga harus bagus. Oh, jadi pas tantangannya tuh di bukti implementasinya ya? Heeh, Nah, implementasi bener-bener mhm. itu harus Apa real. kira-kira Bu yang apa sulit itu apa yang membuat sulit tuh apanya? Gini, kurikulum ini pelaksanaannya kan bukan hanya dilakukan oleh satu dosen, Satu dosen. tapi semua dosen gitu ya. Dosen ini, dengan profil berbeda ya, tingkat kesibukan juga berbeda. Nah, di kurikulum OBE ini salah satu perbedaan dengan kurikulum sebenarnya kan di pengukuran CPL-nya tuh nah, Mbak, ya. Iya iya Nah, iya. pengukuran CPL sebenarnya sudah jelas, CPL-nya diukur sampai pada subindikator ya. Kok sub-CPMK, Sub sudah jelas bobotnya sekian, mengukurnya dengan cara ini. Nah, tapi terkadang dikhawatirkan ada dosen yang ritme kerjanya misalkan sangat sibuk, mhm, sehingga yang semestinya sub-CPMK ini diukur di minggu ketiga misalkan. iya. Nah, tidak dilakukan pengukuran. Itu yang dikhawatirkan. Iya iya. Makanya tugas kita bersama, Mbak, mengawal bahwa apa yang sudah kita susun dengan bagus, ini, terimplementasi dengan bagus pula. Nah, kalau misalnya kita lihat dari beberapa kegiatan yang sudah Mhm. dilakukan, nah, kan ada 17 ya tadi kalau Iya misalnya iya, berdasarkan iya, Nordin, iya. tapi kita sudah melakukan 25 kan, Iya, Bu. Nah, mungkin ada apa ya, kegiatan yang penting lah dari 17 itu apa, Bu? Kegiatan apa itu yang betul. Iya, Mbak Nat. Jadi, kan penyusunan ini ya tadi tahap administrasi di awal, tapi di akhir-akhir ini setelah disusun oleh tim kurikulum, kemudian, poin penting setelah itu ada namanya validasi. Dan validasinya ini berjenjang dan lintas, gitu ya. Contoh misalkan ya, prodi FISIP fakultas FISIP nanti akan divalidasi hasil penyusunan kurikulumnya oleh misalkan pimpinan dari, psikologi dan kesehatan. Jadi lintas lintas ya fakultas berarti? iya. Nah, itu menurut saya yang krusial, Mbak, ya, kalau misalkan divalidasi atau dicek oleh FISIP sendiri, Iya kan dikhawatirkan khawatir. tidak objektif. Nah, Mhm. dilakukan validasi oleh lintas UPPS ini salah satunya memastikan unsurnya adalah betul-betul objektif dan itu berjenjang, Mbak, Mmm, bukan hanya di tingkat pimpinan. Tadi kan pimpinan itu meliputi rektor meliputi Warek 1 ya, kemudian setelah Warek 1 itu ada LPM, ada dekan dan wajek. Nah, di situ setelah validasi oleh pimpinan, kedua divalidasi oleh GKM. Bertahap semuanya, mulai dari penyusunan kurikulum, sampai penyusunan RPS-nya juga demikian. Untuk memastikan tadi itu, iya iya, kualitasnya betul-betul, terukur. betul. Nah, setelah kita kan sudah melewati 17 yang Mhm, apa namanya, aslinya 17 heeh, berkembang jadi 25. 25 tahap, kemudian ada pleno kan. Nah, Heeh heeh. mungkin yang terakhir, setelah apa, kan kemarin pleno pengesahan kurikulum kan Iya iya judulnya. iya iya. Nah, setelah itu implementasinya apa? Apa yang berubah setelah pleno itu tadi Betul gitu, Bu? betul.
Ada yang berubah signifikan, Mbak, dan baru dilakukan kemarin. Oh ya, apa itu, Bu? Pengukurannya, Oh, pengukuran CPL gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kurikulum kita jadi gitu ya, kemudian, eee, kita melaksanakan di KKNI yang kemarin ya, tahun 2021. Nah, yang ini gitu ya, pengukurannya berbeda. Kalau dulu kan ada UAS, UTS, sekarang mhm. itu yang diukur kan sub-CPMK. Jadi kemarin hari Senin ya kita Oh ya, yang sosialisasi, pengukuran CPL itu. langsung di Jadi aplikasinya itu ta, Bu? aplikasi, langsung di Sinau? aplikasi UINSA di Mhm. Sinau itu gitu ya. Jadi dosen langsung dipandu bagaimana, melakukan pengukuran gitu ya terhadap sub-CPMK yang sudah, ditetapkan di RPS masing-masing mata kuliah itu. Itu Iya ya, sudah yang berubah, iya. itu ya yang berubah Iya berarti iya ya iya. setelah pengesahan. Jadi akhirnya gini Mbak, kemarin dosen, "Loh ternyata kayak gini tuh akhirnya." Jadi selama ini berproses panjang itu, ya Masih banyak yang heeh, masih nggak belum tahu ya? kira-kira kayak apa sih ending-nya, nggak punya gambaran gitu ya. Tapi kemudian setelah dilakukan sosialisasi sinau, "Loh kayak gini tuh." Iya, siap siap, Bu. Jadi memanjang Mbak, kalau kemarin kan hanya ada 4 ya, kriteria penilaian ada awalnya ya kurikulum KKNI 2021 itu hanya ada performan, kemudian UTS, UAS, kemudian ada tugas, ada 4. Nah, sekarang itu sub CPMK tergantung. Tergantung Jika mata kuliah itu memiliki sub CPMK 14, maka akan memanjang ke panjang, kanan gitu. tergantung masing-masing ya, Bu, Tergantung, ya? nggih. Iya iya Masing-masing mata kuliah punya karakteristik berbeda. iya. Baik, Ibu, mungkin cukup segitu ya, Bu, Oke, ya. Terima kasih atas iya waktunya yang sama-sama. sudah menyempatkan untuk berbagi terkait Mhm, tahapan-tahapan dari kurikulum UBE ini, mulai dari yang awalnya 17 jadi 25, kemudian ada pleno, dan kemarin barusan, integrasi ya, sosialisasi. sosialisasi di aplikasinya langsung, bagaimana cara menilainya, begitu. Mungkin itu saja dari saya dan bersama dengan Bu Khoila tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast dari Inspirasi Mutu LPM UINSA. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nat.